warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Safa Azahra dengan NIM 2410914220022 dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Stres bukan hanya tentang rasa cemas atau gelisah. Bagi remaja, stres adalah penyebab utama malam-malam tanpa damai. Malam di mana tubuh ingin beristirahat, tapi pikiran terus bekerja tanpa henti. Dan di sini, saya akan membahas bagaimana stres telah merusak kualitas tidur remaja dan kenapa hal ini tidak boleh diabaikan. Di era modern ini, remaja menghadapi tekanan yang luar biasa, mulai dari tuntutan akademik yang tinggi, tekanan sosial di lingkungan pergaulan, hingga harapan besar dari keluarga. Semua ini berkumpul dan memicu satu hal yang paling sering luput dari perhatian, yaitu gangguan tidur. Menurut Pangestika dan kawan-kawan, tahun 2018, stres yang tinggi berkorelasi dengan buruknya kualitas tidur. Remaja jadi sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Ini bukan sekedar lelah fisik, ini adalah alarm dari tubuh dan pikiran. Stres dan tidur berada dalam hubungan dua arah yang saling merusak. Ketika stres meningkat, tidur pun terganggu. Dan saat tidur terganggu, stres pun menjadi meningkat. Ini menciptakan siklus negatif yang membahayakan kesehatan mental remaja. Yun 2016 menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat stres, semakin rendah skor kualitas tidur. Artinya, semakin sering remaja merasa cemas, semakin besar kemungkinan mereka mengalami gangguan tidur kronis. Masalah ini tidak hanya soal durasi tidur, tapi juga keteraturan. Kastiklion dan kawan-kawan tahun 2023 menyebutkan bahwa remaja yang tidur dan bangun dengan konsisten memiliki risiko depresi yang lebih rendah. Namun, bagaimana remaja bisa tidur tepat waktu jika tubuh mereka dipenuhi oleh hormon stres seperti kortisol? Saat stres datang, sistem saraf aktif, tubuh tetap siaga, dan malam pun berlalu tanpa istirahat yang utuh. Gangguan tidur yang terus-menerus akan berdampak pada prestasi, suasana hati, bahkan prestasi belajar. Alotaibi dan kawan-kawan tahun 2020 menegaskan bahwa kurang tidur karena stres berkaitan langsung dengan penurunan kemampuan akademik. Lebih dari itu, Pienaar dan kawan-kawan tahun 2024 menyoroti bahwa tidur yang tidak konsisten bisa meningkatkan risiko gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Kita tidak bisa terus menormalisasikan begadang hanya karena mengerjakan tugas atau bahkan mengabaikan gejala stres hanya karena dianggap wajar. Remaja butuh edukasi mengenai manajemen stres dan manajemen waktu. Mereka butuh ruang untuk bernapas, beristirahat, dan pulih. Dukungan sosial, istirahat yang sehat, dan pendekatan psikologis yang tepat harus menjadi bagian dari solusi. Karena menjaga kualitas tidur bukan hanya soal menghindari kantuk di kelas, tetapi ini bagian dari menjaga kesehatan mental generasi muda kita. So tenderly you watch me burn, oh, so tell me I'm crazy. Di balik setiap kantung mata remaja, mungkin tersembunyi cerita tentang stres yang belum terselesaikan. Tapi, malam tanpa damai tidak harus menjadi kebiasaan. Kita bisa mulai dengan satu hal kecil, yaitu memahami pentingnya tidur. Karena tidur bukan berarti pelarian dari masalah, tapi pondasi untuk memulai di esok hari.